Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yaitu nama Allah Al-Jalil. Apa artinya Jalil? Ada nama orang Abdul Jalil, Jalil, Pak Jalil, Pak Jalal Ludin, Pak Jalal, Pak Jalil. Artinya, kalau dengar lah coy. Asal katanya ke dalam bahasa Arab jillah, jillah. Apa artinya jillah? Bagi orang Arab menyebut jillah itu kepada unta yang badannya besar, punuknya besar. Gadang. Badannya yo gadang. Punuknya gadang. Dan yo namanya tuh. Kalau mencaliak orang, kalau orang umum namanya mencaliak, kalau tiba di Jawi misalnya, sagadang tuana, Jawinya gadang, bariknya 2 ton misalnya, yo badako. Kalau tiba di binatang. Sehingga unta yang jillah tadi, yang besar tadi, dikeluarkan dalam acara-acara yang besar loh. Karena kedudukannya tinggi, nak mau sembarang bawa-bawa saja. Ada lo hari-hari membawanya, diknya kadang. Dan itu membuat mata orang setiap nan mencaliak unta yang jillah tadi itu, yo terpesona nya. Culah Bapak Ibu nanya untuk kudo, tapi kudo ketek, dawaan ada orang dah. Tapi kalau kudo gadang, juara 1 lo internasional, baik secara larinya, baik secara bantuannya. Apa kira? Orang yang duduk di atas tu lain lo gayanya tu. Tidak sama je naik kuda ketek dah. Menunjukkan apa? Itu secara bahasa. Kedudukan yang tinggi karena kebesarannya. Karena keagungannya. Karena kemuliaannya dan karena keindahannya. Berarti dapat disimpulkan kata Al-Jalil bermakna gabungan dari tingginya kedudukan, atau bisa disebut dengan kemuliaan, gabungan dari kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Akhir bahasa awaknya artinya. Kalau di terjemahan Asmaul Husna, kalau tidak salah, yang di tepi-tepi jalan itu juga orang Al-Jalil itu yang maha luhur, maha mulia dia.
maha luhur, kalau tidak maha mulia. Tapi maha mulia adalah dalam bahasa Arab namanya Al-Karim, maha mulia. Secara bahasanya berbeda gitu, berbeda, memiliki perbedaan. Tetapi memang Al-Jalil ko kelasnya lebih tinggi gitu. Gabungan dari kemuliaan dan keindahan, bukan sekadar keindahan, tapi yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Terserah Pak lah kamu buat terjemahan itu. Cuman artinya itu kalau ditafsirkan secara bahasa Indonesia, gabungan dari kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Kalau tiba dimancali orang, terpesona, terpana dan ternganga. Sudah terpesona celiknya, terpana lo, ternganga lo dinya. Karena mulianya dan indahnya yang sempurna. Nah, yang bisa melihat itu, kalau di tafsir Asmaul Husna, betapa jalilnya Allah itu tidak hanya dilihat oleh mata kepala, tetapi bisa dilihat oleh mata hati yang juga yang mulia loh, karena jalil itu kan gabungan kemuliaan dan keindahan. Hati-hati yang mulia dan hati-hati yang indah bersih loh yang menjangkaunya. Mata hati kan, mata hati yang bersih. Nah, sehingga gabungan dari artinya keindahan lahir dan batin bisa menjangkaunya. Dan awak pasti akan lebih memilih ketika bagi laki-laki misalnya memilih jodoh, pastinya akan memilih seorang wanita yang cantik lahir dan batin. Bantuannya kok tingginya semampai, kok pipinya bak pawah dilayang, hidungnya bak mancuang bak dasun tunggal, bibiannya bak asam sauleh, daguaknya bak awan tagantuang, alisnya bak semut beriring, bulu matanya lentik, matanya jernih bak mata air, giginya putih bak mutiara. Awalnya kayak gitu. Itulah terpana lah, terpesona namanya. Membuat awak terpana lah. Di calon di Fauzan tadi misalnya. Rupanya beliau ko anak Imam Masjidil Haram. Dan inyo seorang hafiz Al-Quran. Dan seorang yang alimah. Nyutamatan sudah hafiz Quran, ahli tafsir lo nya. Wah, kira ketujuh. Ahli tafsir. Anak Imam Masjidil Haram lawat. Kemudian orang kayu lo. Lah terpana si Fauzan juga. Terpana awak dia aja. Sudah tu lah ternganga lah.
Ternyata anakku sangatlah kepemalunya. Kalau ndak perlu keluar, ndak keluar rumah dah. Masak di rumah yo santiang lo. Kok orang no yo sabana baras ya. Kalau santunnya anang kadibaco, muliknya manih, kucing dan murah. Rajin karajo, mamasak santiang, panyabalo, pamurah bana kolohan. Apa ibu hati mencelek orang-orang miskin? Awalnya, awal kali. Berarti kanlah lahir batin. Nah, ketika berbicara Al-Jalil, kemuliaan dan keindahan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah itu bisa dijangkau oleh mata kepala dan bisa dijangkau oleh mata hati. Memang lahir batin bisa menjangkaunya. Bahkan ada yang tidak mungkin terjangkau lagi. Dek saking maha indahnya. Karena saking maha indahnya, tidak terjangkaunya lagi. Namanya lagi. Tidak terjangkau lagi saking indahnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyebutkannya. Kalau kata lahir baru. Dan hati pun tidak bisa lo mengecek. Juga hati-hati tidak terlalu mengecek ini. Karena begitu mulia dan indahnya. Ada orang tidak terlalu mengecek, dia kata kuyan. Tapi kode saking itu tadi. Terpesona, terpana dan ternganga. Isapu tidak tahu nilai. Saking indahnya. Saking sempurnanya dan saking karena tinggi kemuliaannya. Salah satu contoh saja Nabi SAW, beliau tidak mampu orang mandang matanya dah. Sahabat Umar tu terkenal tajam matanya macam tu. Tapi kalau lah baradu je mata Nabi, tunduk. Taduah mata dia karena kedudukan Nabi yang sangat mulia. Dan memang mata Nabi tajam loh. Tapi ketajaman matanya tidak bantu ketajaman mata orang sedang kalim pasiangan dah. Tapi ketajaman mata yang karena ketinggian wibawanya, ketinggian kedudukan dan saking mulianya. Sagan ndak taluk mencalik dek sagan. Kan ada orang macam itu. Ndak taluk memandang karena begitu sangat menjegat segan. Itu kalau di makhluk. Ketika berbicara dengan nama Allah, tidak mampu mata hati pun menjangkaunya. Karena saking mulia dan indahnya. Kamu sarahan saya ke Bapak tadi arti Al-Jalil tu. Tidak dulu rasanya bahasa. Nangka menyabuiannya. Cuman dibuiin aja di orang maha luhur dan maha mulia. Dan kata Al-Jalil ini tidak ada dalam Al-Quran. Hanya saja ada nama Allah yang lain, kita lanjutkan dengan itu karena bersamaan. Apa itu? Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal, pemilik Jalal. Atau Jalal itu sifatnya tadi itu.
Sifat yang begitu mulia dan begitu indah yang sempurna. Si Anam punya sifat tu si Jalil. Itu kira-kira. Yang memiliki sifat Jalal itu adalah Al-Jalil. Kata Al-Jalal ini hanya 2 kali dalam Al-Quran dan kedua-duanya dalam surat Ar-Rahman. Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram. Boleh kita buka surah Ar-Rahman. Pertama ayat 27 halaman 532. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan yang akan kekal itu, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalal, yang memiliki jalal, kemuliaan, keindahan yang sempurna, wal ikram, lainlah dia ya. Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Wal ikram, kemuliaan. Makanya tidak bisa artian jalil atau jalal tadi itu dengan mulia. Karena ikram itu artinya apa? Mulia. Sama juga karim, artinya mulia. Itu jalal itu apa? Ya gabungan dari kebesaran, kemuliaan, dan keindahan yang sempurna. Di ayat 78, ayat terakhirnya, 2 ayat tadi, tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu, pemilik daripada Al-Jalali wal Ikram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada yang menarik seketik secara bahasa. Atau di ayat 27 Allah menyebutkan dengan kata Dzul Jalali. Tiba di ayat 78 Dzil Jalali. Apa kok beda barihna? Pokok yang cek Dzul Jalal, yang cek Dzil Jalal, artinya sama. Maka dalam kaedah bahasa Arab, wajhu kok kan disebut dengan fa'il. Wa yabqa wajhu, fa'il. Maka yang mensifati dan yang disifati itu barisnya harus sama. Wajhu kan marfu', baris depan wajhu. Maka al-jalal ko harus dzula, karena wajhu. Arti wajhu dzu. Yang mensifati itu wajah, yang disifati itu jalal, dzul. Tiba di ayat 78 tabarakasmu, kan mu je tu marfu', tapi bakok zina. Okey kira. Karenanya ismu kan baris depan. Tadi wajhu baris depan je. Tapi bakok tiba di yang cek zu dan cek zi. Karena kata pakar bahasa Arab ulama tafsir loh, ismu itu nama, tidak sama dengan wajhu. Kenapa? Ismu itu tidak bisa dia yang menjadi yang mensifati. Karena nama tidak sama dengan yang dinamai. Ini kaidah. Al-ismu ghairu musamma.
Nama tidak sama dengan yang dinamai. Nama tidak sama dengan yang dinamai. Contoh, nama saya Salahuddin. Ketikanya dipisah, kan nama aja, ismu Salahuddin. Kalau ambo menunjuk nikah nama, lah bisa ndak mewakili ngecek? Lah mewakili ndak nama? Lah ndak bisa ada nama. Salahuddin, lah bisa ndak? Cukup. Tapi kalau nunjuk, kau nama kau, ndak bisa ada. Nama bagus, yuk kau nama kau, bisa ada. Piko Salahuddin, langsung orang paham. Makanya tidak bisa nama tidak sama dengan yang dinamai. Maka harus nyopai kamalan, tidak bisa ke ismu berarti ka Rabbi. Rabbi ko abarinya bawah. Maka jalal do harusnya barisnya di zilo. Itu kece Ustaz Zulfahmi. Kalau lebih jauh nanti tanya ke beliau. Nanti itu sekilas anu saja. Kenapa yang satu zu, yang satu zi? Nah, di ayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 27. Balik ke ayat 27. Allah tuh memiliki kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Tapi di ayat 27 kok sebelumnya Allah ceritakan dari ayat 10 lah, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam, terus sampai ayat 26. Itu Allah menceritakan nikmat-nikmatnya, ciptaan-ciptaan yang bisa dijangkau mata. Pandanglah yang Allah ciptaan dah. Kayak di ayat 10 apa? Bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Dalamnya ada biji-bijian, buah-buahan, pohon kurma. Berarti Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Maka Allah sebut itu tentang penciptaan manusia. Allah ciptakan Rabbul Masyriq wal Maghrib. Rabb dua timur dan maghribain, masyriqaini wa maghribain, wa Rabbul Maghribain. Dua barat, dua timur. Kemudian Allah, pokoknya Allah sebutkan ciptaan-ciptaannya. Lalu Allah menyebut setelah itu Dzul Jalali wal Ikram. Allah tu memiliki pemilik daripada kemuliaan dan keindahan yang sempurna. Setelah Allah sebutkan makhluk-makhluknya, Allah sebutkan dirinya adalah pemilik keindahan yang sempurna dan kemuliaan. Kalau matolah mencari atau. Cuman kadang alun sampai ke hati. Kan Al-Jalil itu tadi harus dijangkau oleh mata hati. Jangan mato kapalo saja. Mato hati pun harus. Itu kan Allah sebutkan kayak kurma, karena kau di Arab. Nampak yang dakik makhluk ciptaan Allah tu kau apa? Murah salah, rangi kok senesianya nyamuk. Kalau yang itu lalat ya, nyamuk. Agih, nyamuk, rangi. Acu perhatian. Kalau sekedar mato kapalo nan mancali ya, sekedar mato kapalo anan wak sebut. Pertama cari werangi.
semprot, bali bali bagon, bali ko, bali itu. Karena matu sana mencelek. Karena awak mencelek matu, kau mengaduh. Kau akan mengaduh orang lelok. Dan berbagai macam, karena yang mencelek matu. Tapi lu sampai ke matu batin. Acu caliak je matu batin rangi kau. Ternyata banyak keistimewaan sempurna yang Allah berikan, keindahan yang luar biasa pada rangi. Pertama apa? Bunyi masinnya. Dan itu frekuensinya sangat tinggi. Kan bunyi rangi kan tak kareh dah. Cuman frekuensinya tinggi. Sedang lalu tu jago ni. Sedang terlalu. Oleh saking tingginya frekuensinya. Tu payah buat frekuensi tinggi tu. Bunyi sayuknya tu. Terus yang kedua, kehebatan yang luar biasa Allah lagi karangi kau. Inyo sabalun mandarat tu kan tak tahu nama pembuluh darah. Tak tahu ya. Tapi baa kok pas mendarat tu langsung tapik sesitu. Ndak ada, cuba sikol lu. Ndak man, ndak dapat di pembuluh dah. Cuba lu sikol lu. Ndak ada orang ku mencuba-cuba lu. Ndak bentuk orang membor semua. Cuba anda dapat ya, tu kalau tempat. Berartinya punya sistem radar di mana pembuluh. Di mana letak sensor radar Allah letakkan ke kira tu. Fikirlah lah. Pacilah orang itu di mana sensor radar. Kemudian apa lagi keistimewaannya orang itu? Sistem pendaratannya. Coba awak naik pesawat landing, kamu luncur sepanjang 5 kilo tu. Dari jatuh tu sampai ke Baranti tu. 1 kilo, kadang 2 kilo. Rangi kan ada dah. Langsung ya. Tabang. So ingo anda ada nanti licik nama luncur-luncur ke dah. Aceh pesawat buat mana itu? Dari atas, anak-anak tiba di bawah. Amal atuihnya. Kan nanti orang ni berarti pesawat tu. Ndak kagum mak tu. Sakadang tu nya. Atau di mana masinnya? Masinnya tu pambornya. Nyukan malubang kulit tu. Abaralo kadang-kadang matubor tu ke kira orang. Acu celia. Atu pipa lo ke dalam tu. Sudah matubor masuk. Pipa lo ke dimasukan. Sudah masuk pipa ko. Pipa ko ada lubang dalamnya. Pairik katihnya. Kan yo masuk darah. Celiaklah kan berdarah rangi tu. Berarti kan lalu darah ni. Baralah gadang lubang pipa tadi tu. Cuba perhati. Allah buat. Sudah tu ternyata penelitiannya rangi ko hanya mengambil darah kotor. Yang bersih hendak diambilnya, itulah Allah buat. Ditinggal yang bersih nang kumuasan yang diangkatnya. Karena yang dibutuhkannya darah kotor lah, darah bersih, tidak perlu dinya. Makanya ada beberapa dokter menyarankan kalau digigi rangi biasalah sampai nyokanyang ni tabang beko tu lah keluar darah kumuh mak. Minimal agak beramili itu. Aneh hebat di situ sistem penyaringan darah. Baralu kadang masin dalam tu. Jadi mesin pambor di bawah je.
Kau mesin penyaringan darah, kini nan tahu orang mengeluarkan darah. Kalau juanu, ketika orang ambil, kan tak ada orang mau darah bersih, darah kotor. Kan dia ambil orang pas donor kan. Sedot, istilahnya. Cuman diperiksa dulu darahnya, ada tak narkoba orang ko semacamnya, periksa dulu. Kalau orangnya punya alat, tak mau tahu dah orang mau narkoba, mau indak, jelehnya darah kumah ke keluar. Dan tinggal rahsia saja. Kecik mata hati lah. You hebat Allah nak. Tapi nama jangkau tu mata hatinya. Hanya mata hati lah. Tak sekedar mata kepala. Kalau sekedar mata kepala, salah mau ko, yang beli ubek rangi kerajaan, menyemprot-nyemprot rangi. Tapi cuam dia beko kalau bersebut je rangi teh. Apa cian? Abi fikir lah aku. Pacian nak. Ko gadang kaki ni ya, bara kaki rangi. Hah? Pernah betang? Rasono. Aja, kau etong ni elok elok. Kemudian caliak matober ni muncuang ni tu. Bara kadang matober. Kena mau cucu-cucu saja. Babor ke dalam. Kemudian cek lai bara kadang mesin sanion. Kembali kata do. Mairi ayah darah dari bawah nang kumuah lah nang kediri. Bara kadang mesin sanionnya. Atau mesin penyaring darah kotornya. Kalau sampai di sakas itu awak mengkajinya, bertemulah awak nanti you jalil tadi. You mulia Allah. You sempurna keindahan ciptaannya. Sempurna keindahan ciptaan. Menambah kekaguman awak ke Allah. Kalau awak mencaliak sampai ke situ. Besok kalau mencaliak-caliak tu dipakai mata batin koleh. Sehingga bisa menjangkau sifat jalil tadi. Bisa menjangkau sifat jalil. Mencaliak orang namun itu je. Wajah seseorang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri apa kamu tidak perhatikan? Rambut amuah panjang. Janggui amuah panjang. Tapi 6 bulu di badan ko amuah panjang. Bulu tangan, bulu kaki amuah panjang. Allah hagiah lo lah kira-kira bulu tangan je bulu kaki ko panjang mau dia buat. Tentu adalah salon pemotong bulu kaki, bulu tangan. Alalai boh itu seorang. Li motong abuaknya li ndak talaki je bapak aku kadang. Kau tekan panggil, le panjang na boh iyalah lu talaki na. Apa ka motong bulu di tangan, bulu di kaki. Alis ndak lama Allah panjang. Bulu mata segitu je nya. Kan tumbuhnya sama di badan tu nya. Tapi sesuai perintah Allah. Kalau amuah lah bulu mata ko panjang. Telah potong lah. Alai boh itu adalah salon kecantikan pemotong bulu mata. Atau salon kecantikan pemotong alis mata. Nang gigi segitu je panjangnya. Keluarnya lah rentis. Sesuai kehendak Allah nya. Berhenti lah. Kok panjang lah gigi kok. Sudah keluar taruh yang kawah ni bawah taruh kateh. Alah boh itu salurang tu. Oralah kepayah hidup. Anda kau bersyukur waktu. Sehingga kecen, ya sempurna Allah kau menciptakan.
yo indah ciptaannya. Dibuatnya yo mulianya, yo sempurna keindahannya. Sehingga nan panjang ko ya buatnya. Karena enggak buat ko digaya-gayaan orang. Sebagai mahkota le di kepala dia orang. Makanya Allah panjang-panjangan. Itu salah satu bentuk saja. Kalau mata ko Bapak Ibu ndak memang aja kamera kan. Jauh lebih canggih mata ini daripada kamera. Betul. Karena mata ko nya memotret setiap mengijak, setiap menceliak, setiap langsung rekaman gambar dan video. Kan sudah menceliak terekam. Celiak terekam. Oh, Nana Nusari, kan ada. Kan berarti mereka menyimpan kan. Ada hasil pemotretannya mata. Sedangkan ada nanti apa-apa-apa-apa dah. Acolah tiok kamar rekam tu mati ali kok kita kan tu lah. Ala-ala panjang no. Otomatisnya merekam otomatis, memotret otomatis. Kadang basuruh orang ambil apel. Ambil apel aku foto kau untuk konten. Kalau untuk iko, untuk HP. Tapi jo mata kau otomatis Allah. Dan tak ada baterai no habis cas-cas. Kan ya tak ada mencas-cas. Dan tak ada lo istilahnya memori penuh. Apa gua cocok lah moto yang buat video tu hari. Atau pasal ni dia puih sebagian. Memori anda penuh. Anda mau menghapus. Ni anda saya kan. Semua puih lah. Sajak kita awak memotret dia membuat video dalam kepala. Anda panuh-panuh. Ada baragi galau tak ke Allah rekamannya. Tidak sempurna atau keciptaan Allah tu. Kebesarannya, keindahannya. Tapi kalau sampai ke situ mencelak. Ada rasa di hati. Aku nama tu hati lah. Pokoknya kecil ulama Al-Jalil ko baru akan dirasakan kalaulah jomato hati. Talingo. Bakon ndak tajamna pencalian awak, pendengaran awak. Ada batas Allah dia. Frekuensi awak aku ndak salah 20,000 ya. Berapa? Ada rentang suara yang bisa didengar telinga. Lewat dari itu terlalu tinggi ndak terdengar. Atau terlalu rendah dari itu tidak lu terdengar. Artinya ada batas Allah dia pendengaran telinga. Batas itu apa maksudnya? Kekurangan bukan kesempurnaan. Dari kesempurnaan dan keindahan yang Allah ciptakan. Kalau Allah dah buat lelah telinga kuakku sensitif. Tentu samui berjalan terdengar aja dua sedang lalu. Tidak mah lalu-lalu mantu pada. Ya semua jalan terang aja. Kucing jalan terang aja. Pendengaran gua tajam. Atau pendengaran yang jauh terang. Wah ini loh, non jauh kau dapat terang. Orang kecil pun terang aja. Nikit tinggi terang. Man kita terang kecil kau. Terangan sederhana sana. Baru Allah hagiat pendengaran itu sempurna ketika orang mengecek dalam batas sekian. Tujuannya apa? Awak bisa mendengar dengan jelas setiap pembicaraan. Kesempurnaan ciptaan dan keindahan yang di situ menyebabkannya mendapatkan kemuliaan. Anda sampai na kaji-kaji orang secara umum ke situ dah. Contoh ringan lah cik lah misalnya tidak sampai kaji orang umum ke situ dah tu. Atau menanam lado jo menanam lado siko, tabu siko, kambe siko. Para lado cik, para tabu cik.
Parak kambih. Nan lado waras sono pas keluar. Pade nan tabu. Ni nan kambih. Baik. Cogali tanahnya. Beda tu sama. Bisa tu kalau tak tanam leh. Di parak kambih ko tanam lado. Di parak lado biasa ko tanam kambih. Nan nasi bertukar tak sudah tu. Nan lado tetap pade. Cogali tanah tu. Pas menanam tabu. Menanam tabu. Ada ndak gula dalam no tanah. Piba kok manih no keluar. Berarti apa masalah di situ? Yo hebat Allah kok ndak. Yo sempurna keindahan ciptaannya. Cuma diurang nanda sampai matu hatinya ke situ. Nya mau upe-upe sampai ke parak tu nya. Ndak memikirkan itu nya deh. Ndak itu yang dipikirkan. Mau upe saja. Ane upe no lah mahana murah na lado kini. Anda jadi yang dapat orang tua ada. Ndak lado tu dipikirkan. Pikirlah lado tu sekali-sekali ndak untuang yang kiri kanak-kanak. Ciptaan Allah tu coba perhatian. Sehingga ada rasa jalil lah. Itu contoh misalnya kan gitu. Banyak ciptaan Allah yang lain. Sehingga kalau ulama-ulama terdahulu mencaliak gunung meniti air mata. Alun anta bayang dina ciptaan Allah dah. Itulah kira. Mencalik rumput, bunga-bunga yang indah, anta bayang. Ko warnanya kuning. Buatlah taman berbagai macam warna. Kalau akan berfoto nanti kanan. Kalau lah banyak taman tu bunga-bunga rancak, ko nan sirah, nan orennya, nan ungunya ni ko. Foto-foto cek lu. Kan ni. Bolehlah sekali-kali berfikir-fikir. Alah cek dalam tanah. Kali tanah tu. Aduh cek kuning. Apa kok kuning kata? Jadi kau nak dulu cek merah. Apa kok sirah kata? Tanah kau sama hitam na saudara. Hebatlah Allah kan tak? Habis fikir-fikir macam itu sekali-sekali ke taman bunga ada. Sehingga ada rasa di hati. Sifat jalil tadi. Yo indah, maha sempurna keindahannya. Yang dengan itu memangnya maha mulia jadinya. Tu melanjutkan kajinya, kaji kan tak sampai sekolah dah. Melanjutkan kajinya, di mana kalau masing-masing. Mencelik dua orang pesek, kau pasal misalnya kan. Tu sebab orang yang doang mencuang. Baik Allah kau tak untuk mencacik kau dah. Jadi pesek doang ni kan. Kau mencuang nan. Tak. Baik Allah. Banyak motif nak Allah buat. Kau nak motif mencuang, kau nak motif pesek. Pesek kau banyak lah ragam no. Boleh celia. Pesek. Tak sama lo bantu dengan pesek kan. Mata orang bantu tak ada sama dah. Ada yang panjang, ada yang sipit, ada yang gadang. Tak singgo jo mata saya tahu orang. Ku seno. Ibu-ibu nan baca dar tu berapa banyak anak mesti haram Masjid Nabawi. Tak sasik ke anak nak pergi dah. Anak no umur 2 tahun, 3 tahun main dah. Itulah keluar masjid. Lah hitam serang-serang. Tak ada yang sasik dah. Mato sendiri. Aku mato mak wak. Jaleh dia ndak sasik. Ndak mawak dah. Ndak mawak dah. Itulah dah. Aku tiba dalam rumah tu lah wayo tu. Jomato saya tahu walaupun banyak ibu-ibu. Kalau postur badan itu je gunanya Allah ciptaan sempurna. Ada yang kuru ketek, aku orang rumah wak kan. Yang kuru ketek. Orang ngapuk kadang aku orang rumah tahu je.
Kalau rasa mau sebadan orang sadonya dah. Itu dah tentu dah nama. Jadi di balik mata hati, kalau mata hati lah kan. Sebenarnya itu sebuah penciptaan yang sempurna. Walaupun di mata nama mencelek beragam, aku kurang, aku tak lebih, bukan. Itu sebuah penciptaan yang sempurna. Mungkin itu saja dulu, Bapak Ibu, makna dari Al-Jalil. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.